Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Geografi FKIP UHAMKA sedang melakukan kegiatan PLP 1 di SMA Negeri 64 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahaya Bimantio, sebelah saya ada Nabila Solehah. Perkenalkan, nama saya Ayu Karina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Kenalkan, nama saya Kawita Iga Brila. Perkenalkan, nama saya Lutfia Madina Tunisa. Fadlan. Apakah ada perubahan dari karakteristik siswa ataupun siswi SMAN 64 Jakarta pada saat SMAN 64 Jakarta pada saat perubahan pembelajaran dari daring ke luring, dan seperti apakah perubahan yang terjadi? Seperti itu, Pak. Oke. Untuk perubahan yang ditanya adalah perubahan dari karakternya. Oke. Ada perbedaan intinya itu antara pada waktu pembelajaran daring dan luring. Kalau daring kita kan belum begitu paham kondisi anak yang sebenarnya, kemudian masih kita lihat oke-oke aja lah selama daring. Tapi begitu masuk luring ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya itu seolah-olah anak itu kaget dengan apa yang ada. Maksudnya terkait dengan peraturan, terkait dengan cara pembelajaran. Karena selama waktu daring, anak-anak itu di rumah belajarnya kita nggak pernah tahu. Sebagai contoh, pembelajaran itu kita menggunakan Zoom ataupun Jimit. Jadi susah sekali anak itu untuk membawa kamera. Jadi sebenarnya anak itu kemana, ada mendengarkan atau enggak, standby apa enggak juga kita nggak tahu. Tapi dari pengakuan-pengakuan yang ada, kadang itu kita kan panggil di absen itu kan, atau membuat satu pertanyaan. Tolong pertanyaan ini jawab oleh si A itu kan. Tapi ternyata begitu saya dipanggil-panggil nggak ada. Nggak taunya ada yang ketiduran. Ada yang Pak saya lagi disuruh ke belakang atau lagi disuruh ke warung Pak, ada yang begitu. Jadi itu dalam hal kegiatan pembelajaran. Untuk karakter itu juga anak yang memang kalau menurut saya karakternya agak sedikit dari harapan, sedikit di bawah dari yang kita harapkan, karena memang beda sekali. Kalau masalah tegur sapa ini juga masih kurang, kemudian sosialisasi juga kurang. Jadi sangat-sangat berbeda sekali antara produk daring dengan yang dari awalnya dulu memang dalam sudah luring. Secara karakter itu berbeda. Masih bagus yang kita bina memang secara luring. Kalau daring itu agak sulit. Kan gitu ya. izin wawancara ya, terkait kegiatan OSIS dan sebagainya macamnya. Ya, nama saya Dimas Cahaya Bimantio dan sebelah saya Ayu Karina Juliani. Jadi di sini kita mau mewawancarai kakak buat tanya-tanya terkait OSIS di kegiatan organisasi di sini. Untuk pertanyaan, sebelum masuk ke pertanyaan, kita mau perkenalan dulu sama kakak nih, namanya siapa, dari kelas apa gitu. Kenalkan, nama saya Owen Faisal Zafir, biasa dipanggil Owen. Saya dari kelas 11 MIPA. Iya. Di sini jabatan saya sebagai ketua OSIS periode 2022-2023 di SMAN 64 Jakarta. Ya, di SMAN 64 ini organisasi aktif apa saja yang menaungi siswa-siswi dan bagaimana tuh struktur organisasinya itu terdapat apa aja?
Kalau untuk menaungi siswa-siswi itu kita ada organisasi OSIS dan juga MPK. Di OSIS ini ya, seperti OSIS biasanya juga sih, struktur kita itu ada ketua, wakil, tapi di sini wakil kita ada 2, yang satu internal, yang satu eksternal. Habis itu ada bendahara, sekretaris, humas, lalu ada sekbid per bidangnya itu ada 8 sekbid. Lalu sedangkan di MPK itu ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris, habis itu ada ketua koordinator dan juga ada komisinya itu berjumlah 4. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, pertanyaan berikutnya itu kan di organisasi aktif pastinya ada semacam kegiatan kan ya. Boleh tahu nggak kegiatan apa aja yang ada di organisasi aktif di sekolah ini yang menaungi siswa-siswi? Kalau dari kegiatan itu, kalau OSIS sendiri kan kita kayak buat suatu event atau acara seperti HUT 64 itu memperingati acara ulang tahun 64. Habis itu ada juga Hari Kartini atau biasa kita pakai nama Oreos. Itu untuk memperingati Hari Kartini di 64. Habis itu ada juga namanya memperingati Hari Pahlawan, Hari Guru, kelas meeting dan lain-lain, itu ada di OSIS. Lalu kalau misalkan MPK sendiri, dia itu sebenarnya lebih untuk mengevaluasi atau menjaga kinerja dari OSIS sendiri. Tapi di OSIS MPK SMA 64 di sini MPK tuh ikut serta dalam kegiatan OSIS, jadi kita kerjasama bareng lah misalnya. Bertanya Pak, kapan berdirinya SMAN 64 Jakarta dan apakah di SMAN 64 Jakarta ini mempunyai visi dan misi? Pertama jawab dulu visi misi ya. Iya, Pak. Visi dan misi SMA 64 Jakarta saat ini adalah mewujudkan pendidikan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global ya, berdaya saing global. Visi. Untuk misinya Pak? Untuk misinya terdiri dari turunan daripada itu ya. Jadi kalau misi ada beberapa ya, jadi nanti depending. Jadi dari visi tersebut, visi adalah impian yang secara umum ya, impian dari sekolah itu nanti dijabarkan dalam misi ya. Kalau misi diuraikan lagi ya, misalkan diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan misalkan ya. Terus pelayanan prima. Tapi nanti ada ini harus, maksudnya kalau misi kan ada banyak, ada beberapa ini, jadi harus lihat. Pak, izin tanya juga untuk terkait visi Bapak tersebut tadi, apa sih Pak implementasi Bapak dalam pelaksanaan, kan kita sekarang sedang ini ya dalam kurikulum Merdeka Belajar ya, itu apa ya strategi Bapak dalam melaksanakan visi Bapak itu bagaimana Pak? Ya, jadi setiap guru, pegawai dan siswa ya harus paham tujuan bersama kita, apa tujuan kita ya. Oleh karena itu visi dan misi ini harus kita sosialisasikan kepada guru, pegawai, peserta didik, biar mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama. Cara bentuk sosialisasi itu bisa di saat upacara yang diikuti oleh guru, pegawai, dan siswa. Bisa pada saat rapat-rapat, bisa juga kita minta para siswa, para guru melihat website. Jadi di website sekolah ada SMA 64 Jakarta, alamat, ya kan, visi misinya, gitu. Jadi pertama adalah sosialisasi. Dari sosialisasi tersebut, ya, maka kita ajak mereka untuk sama-sama melaksanakan visi dan misi tersebut. Jadi visi dan misi tersebut bisa dilaksanakan dengan cara bekerja sama, ya kan? Ya. Bekerja sama dan sama-sama bekerja.
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tanya Pak terkait kan sekarang yang saya pelajari itu terkait implementasi kurikulum Merdeka, ada 3 opsi yang bisa diterapkan di dalam setiap sekolah gitu Pak. Nah untuk SMA Negeri 64 Jakarta ini menerapkan yang mana seperti itu Pak? Jadi kita menerapkan opsi yang tertinggi, ya. Jadi kurikulum Berbagi. kurikulum Merdeka berbagi. Bahkan di DKI Jakarta ini semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, tetapi ada tingkatan ya, tingkatan 1, 2, dan 3 lah ya. Kita yang pertama. Tetapi tidak semua sekolah mendapat bimbingan dari Kemendikbud secara langsung. Kita mendapat bimbingan dari Kemendikbud secara langsung. Jadi ada pembimbingannya karena sekolah kita termasuk sekolah penggerak angkatan kedua. Ya. Sekolah penggerak angkatan kedua. Ya, jadi sedeka ini hanya ya belasan sekolah lah yang menjadi sekolah penggerak. Di antara sekolah angkatan. Berarti sekolah ini juga jadi ini apa namanya, bisa mengembangkan perangkat ajar dari yang sudah disediakan itu Pak. Jadi kita kan setahu saya itu mandiri berbagi itu lebih ke peningkatan itu kan Pak. Berarti ini dari SMA ini sudah melakukan hal itu ya Pak? Ya, jadi perangkat ajar yang ada yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu biasanya ada contoh-contoh. Kita bukan copy paste, tetapi kita ATM. Apa ATM Pak? Ambil, tiru, modifikasi. Dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Terus nih Pak, ada pertanyaan terkait administrasi nih Pak, administrasi di Seman 64 Jakarta. Untuk struktur administrasi di sini seperti apa ya Pak? Jadi strukturnya itu kepala sekolah, ya kan? Jadi di atas kepala sekolah ada suku dinas tingkat kota. Kita termasuk suku dinas Jakarta Timur 2. Di atasnya lagi adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Baru sekolah, kepala sekolah koordinasi dengan kepala sekolah ada ketua komite SMA 64 Jakarta. Kemudian baru di bawahnya lagi adalah para wakil kepala sekolah. Wakilnya ada 3, ya, yaitu wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, dan wakil bidang sarana prasarana dan humas. Ya. Kemudian sejajar dengan kepala sekolah, di bawahnya dikit ada ke Kasubag TU, kepala suku bidang tata usaha. Ya. Nah, kemudian di bawah wakil ada staf wakil. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada koordinator perpustakaan, ada koordinator laboratorium, ada koordinator apa lagi Pak? Koordinator project, BK, kemudian ada wali kelas, guru-guru, dan murid paling bawah. Jadi setiap sekolah kan memiliki budaya masing-masing seperti penyelenggaraan acara di setiap tahunnya. Apa aja nih Pak di SMA 64 penyelenggaraan acara di setiap tahunnya. Penyelenggaraan acara. Ada acara gitu Pak? Acara apa aja di setiap tahunnya di SMA? Oh, setiap tahun. Ya, contoh-contoh acara setiap tahunnya ya, yang acara besar lah ya. Iya. Ya, acara besar biasanya kita hasil daripada kelima itu dipentaskan, aktualisasi, dipentaskan, jadi aktualisasi. Jadi contohnya yang akhir semester kemarin, akhir semester ganjil, kita mementaskan karya siswa, apa ya? Yaitu kebinekaan ya. Yang dilanjutkan Pak. Kearifan lokal ya, yang ditampilkan itu budaya tentang budaya Betawi. Makanan Betawi. Oh, berarti bikin pameran gitu ya Pak? Ya, pameran juga, Panggung. karya panggung juga. Ya. Itu contoh satu ya. Yang kedua, kegiatan tahunan ya
untuk mulai sekarang ya, tapi atas inisiatif orang tua ya, kita ada pelepasan siswa ya, yang di dalamnya tentu saja sama ada tampilan siswa juga ya. Ada tampilan siswa